Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi peserta sosialisasi TOEFL JPT online dari program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Yang kami hormati manajemen program studi pendidikan jasmani FKIP Universitas Galuh. Yang kami hormati kantor kerjasama Universitas Galuh dan yang kami JPT online dari program studi penjas. Baik, selamat datang pada sosialisasi TOEFL JPT online pagi ini. Tadi saya sudah mengirimkan link untuk presensi, jangan lupa yang belum mengisi silahkan diisi. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, izinkan saya untuk share screen membacakan tata tertib ke sosialisasi ini ya teman-teman. TOEFL JPT 1 link kegiatan yang tertera pada screen atau dapat langsung memasukkan kode meeting ID di 98343788086 dengan menggunakan passcode KKS02 di aplikasi Zoom. Peserta wajib standby 5 menit sebelum acara dimulai. Peserta wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap. Peserta wajib mengaktifkan video Zoom selama kegiatan berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan panitia kalau ada. Peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute. Peserta wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama berlangsungnya kegiatan melalui tautan yang tertera atau yang tadi sudah saya kirimkan linknya pada kolom chat. Dan yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri melalui menu chat. Jadi ketika kegiatan berlangsung, teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, di sini sudah hadir dari tim kami, dari kantor kerjasama Universitas Galuh, ada Ibu Sekretaris, Ibu Ratnawati MPD, selamat pagi Miss. Dan ada Ibu Koordinator Divisi Bahasa, Ibu Lutfiatun Thayibah MPD, yang kami hormati juga. Kemudian dari manajemen prodi di sini ada Ibu Isna, salah satu dosen program studi pendidikan jasmani, yang tak lupa kami hormati juga. Baik, marilah kita buka acara sosialisasi ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya yaitu ucapan selamat datang dan pengenalan umum kantor kerjasama Universitas Galuh yang insya Allah akan disampaikan oleh TMPD, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sepertinya suara saya sudah terdengar. Terima kasih kegiatan sosialisasi ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi ini hari Selasa 2 Februari 2021. Yang terhormat rekan kerja saya Ibu Koordinator Divisi Bahasa Ibu Lutfi, yang saya hormati juga Ibu Isna selaku representasi dari program studi pendidikan jasmani yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut bergabung dalam kegiatan sosialisasi ini. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia kegiatan sosialisasi TOEFL JPT, dan yang tak henti-hentinya saya ingin semangati terus-menerus adalah teman-teman mahasiswa tingkat 4 program studi pendidikan jasmani, di mana teman-teman harus menyiapkan seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh waktu untuk mencapai gelar sarjana secepat mungkin. Mudah-mudahan di tahun 2021 semuanya mendapatkan gelar sarjana sesuai yang dari semester 1 sampai sekarang. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan kantor kerjasama dan gambaran umum mengenai TOEFL. Izinkan saya untuk memberikan share screen terlebih dahulu.
Oke, terlihat jelas ya? Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin menyampaikan di mana kantor kerjasama, karena nanti teman-teman harus melakukan koordinasi, akan melakukan fasilitasi dan juga komunikasi dengan kami terkait dengan kegiatan TOEFL GEPT. Nah, lalu selanjutnya adalah mengapa harus memiliki TOEFL yang notabene teman-teman di sini bukan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, karena banyak sekali rumor yang beredar bahwa TOEFL itu adalah tes Inggris. Tes Inggris itu hanya untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris atau mahasiswa bahasa Inggris. Nah, nanti akan sedikit kami diskusikan di sini, kenapa sih mahasiswa pendidikan jasmani perlu juga skor TOEFL begitu. Lalu yang ketiga adalah tentang gambaran umum TOEFL. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah lokasi kami. Lokasi kami ada di gedung rektorat. Jika teman-teman ingin bersilaturahmi atau ingin berkoordinasi yang kaitannya dengan pelaksanaan TOEFL GEPT nanti, teman-teman ke gedung rektorat. Lalu di mananya? Itu kita ini ada yang raise hand. Kepencet atau benar-benar raise hand ini ya? Terpencet sepertinya ya. Oke, baik, saya lanjutkan saja. Di gedung rektoratnya sebelah mana? Nah, teman-teman jangan sungkan-sungkan, langsung saja menghadap ke Bapak Satpam, ingin ke kantor kerjasama. Nah, lalu bagaimana kami melayani teman-teman? Nah, karena pandemik ini, dan kami dihimbau oleh Satgas COVID-19 Universitas Galuh untuk melakukan WFH atau piket, sehingga kami lebih prefer menyarankan teman-teman untuk melakukan konsultasi atau teman-teman kalau nanti ke yang bertugas dan lain sebagainya, sehingga kalau teman-teman mendapatkan masalah yang nanti kaitannya dengan pelaksanaan TOEFL, entah itu pembayaran, entah itu pelaksanaan, entah itu nanti pengambilan sertifikat, teman-teman nanti menghubungi beberapa PIC yang nanti akan saya jelaskan juga. Lalu setelah itu, kalau memang itu tidak bisa diselesaikan secara online, nah teman-teman janjian dulu begitu ya, karena memang selama COVID-19 ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan kerumunan seperti itu, dan teman-teman yang dari jauh dari luar kota dapat terfasilitasi dengan adanya layanan online yang nanti setelah akhir acara ini akan kita buat grup WA, sehingga memudahkan teman-teman dalam berkomunikasi dan koordinasi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah struktur kantor kerjasama. Pada dasarnya kantor kerjasama itu dimanage oleh seorang kepala dan seorang sekretaris. Kantor kerjasama memiliki 3 divisi. Yang pertama adalah divisi bahasa, yang kedua divisi kerjasama, dan yang ketiga adalah divisi budaya. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini, pelaksanaan TOEFL itu ditanggungjawabkan ke divisi bahasa, begitu. Nah, lalu siapa saja yang nanti teman-teman akan sering jumpai ketika melaksanakan TOEFL GEPT, yaitu yang pertama adalah ada Miss Lutfi. Miss Lutfi diamanai menjadi seorang koordinator divisi bahasa pada kantor kerjasama. Dengan adanya kegiatan ini juga Miss Lutfi itu mendesain dan mengkoordinasi seluruh kegiatan TOEFL GEPT, sehingga nanti seluruh pelaksanaan TOEFL GEPT itu dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana dan sukses seperti itu. Dan perlu kami informasikan teman-teman bahwa mulai tahun akademik 2020-2021 output dari kegiatan TOEFL GEPT ini adalah berupa 2 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan yang berupa soft file yang nanti secara langsung akan dikirim, dan yang kedua adalah sertifikat skor TOEFL yang akan kami kirimkan melalui prodi yang masih berupa hard file atau print out. Nah, sehingga dari 2 sertifikat tersebut teman-teman dapat melampirkannya menjadi SKPI, sehingga dapat menambah nilai CV teman-teman ketika nanti ingin melamar pekerjaan atau ingin promosi jabatan bagi Bapak Ibu yang sekarang berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan jasmani, begitu ya. Lalu selanjutnya adalah ini ada Mr. Rudi yang pada kesempatan kali ini Mr. Rudi juga
akan fasilitasi kebutuhan teman-teman baik secara akademik, informasi, dan administrasi. Sehingga pelaksanaan TOEFL ini juga sesuai dengan rencana dan sukses sesuai yang diharapkan. Nah, sebagai aktualisasi, nanti Mr. Rudi juga akan memberikan link WA yang akan dibagikan kepada teman-teman di akhir acara, sehingga nanti teman-teman dapat berkoordinasi dan berkomunikasi walaupun sudah tidak ada tatap muka seperti ini, tapi pindah ke WA group seperti itu ya, sehingga nanti apapun masalahnya, apapun kendala teman-teman dapat dikonsultasikan di sana. Lalu ada Mr. Yandi. Nah, Mr. Yandi kebetulan hari ini ada di sini tadi absen, dan Mr. Yandi adalah pemegang akun Zoom kantor kerjasama. Selain itu, Mr. Yandi juga memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana selama pelaksanaan kegiatan TOEFL GPT, sehingga teman-teman nanti seluruh dokumentasi, seluruh yang pada kesempatan kali ini teman-teman tidak bisa datang atau mungkin terkendala koneksi internet dapat disaksikan tayangan rekamannya di kanal kantor kerjasama, dan seluruh dokumentasinya disaksikan di Instagram kantor kerjasama, sehingga teman-teman perlu memfollow ya akun IG kantor kerjasama. Nah, selanjutnya ada Miss Vivi. Nah, Miss Vivi pada kesempatan kali ini beliau mengecek akurasi kebutuhan peserta tes selama pelaksanaan TOEFL GPT. Nah, nanti teman-teman, apakah akurasi itu penting? Ya, akurasi itu menjadi hal yang utama bagi kami karena ini berhubungan dengan skor TOEFL. Nah, akurasi apa saja yang dibutuhkan? Oke, akurasi yang pertama adalah ketika pelatihan. Oke, bagaimana akurasi kami berjalan. Oke. Nah, jika nanti teman-teman tidak datang pada saat pelaksanaan pelatihan, nah bisa dipastikan teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, proses pelaksanaan atau pengecekan akurasi ini dilakukan sebanyak 4 kali pada saat pelatihan ya. Yang pertama adalah pada saat presensi melalui tautan atau link yang nanti bagikan pada chat Zoom yang nanti pada saat pelatihan yang pertama, yang kedua kami juga akan mengecek kehadiran teman-teman melalui Zoom, itu yang langkah pertama. Langkah pertama dan akurasi teman-teman itu apakah teman-teman mengikuti kegiatan pelatihan sampai akhir. Nah, nanti dicek ulang seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaan TOEFL, tesnya TOEFL bagaimana? Untuk pelaksanaan tes TOEFL sendiri itu nanti kita menggunakan link juga, nanti teman-teman akan diberikan link. Lalu setelah itu nanti teman-teman juga akan diawasi, melalui aplikasi Zoom juga, sehingga teman-teman dari sekarang perlu mempersiapkan diri dan perlu mengantisipasi segala masalah yang mungkin nanti terjadi. Misalkan daerahnya berada di daerah yang susah sinyal. Nah, pastikan pada saat pelaksanaan pelatihan dan tes nanti teman-teman pindah sedikit ke daerah yang memang sinyalnya bisa terjangkau sehingga pelaksanaan baik pelatihan dan tes dapat terlaksana dengan lancar, begitu ya. Nah, itu tadi adalah teman-teman yang nanti akan teman-teman temui, tim kami yang teman-teman akan temui pada saat pelatihan dan tes TOEFL GPT. Nah, mengapa harus TOEFL nih? Yang notabene atau isunya TOEFL itu adalah tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris lah ya untuk mahasiswa bahasa Inggris. Nah, tuh. Nanti secara praktikal Miss Lutfi akan menjelaskan TOEFL itu apa. Tetapi, mengapa harus tes TOEFL di Universitas Galuh? Karena kita mengingat visi Universitas Galuh yakni menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 2030. Seiringan dengan sejalan dengan visi Universitas Galuh, sehingga lulusan Universitas Galuh diharapkan tidak hanya mampu bersaing secara lokal lingkup Ciamis, tetapi juga tidak hanya lokal, nasional, dan regional, akan tetapi juga global. Nah, biasanya lulusan yang memiliki daya saing global dibekali dengan kemampuan bahasa asing. Nah, bahasa asingnya kenapa harus bahasa Inggris? Nah, seperti itu. Nah, karena pengguna terbanyak bahasa atau bahasa
internasional yang pada saat ini banyak digunakan di dunia, komunikasi secara kontekstual atau casual sehari-hari dan akademik adalah bahasa Inggris. Hal itu kenapa? Oke, bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan Universitas Galuh juga untuk membekali mahasiswanya sehingga memiliki daya saing yang global. Nah, kenapa harus TOEFL? Nah, nanti akan kita bicarakan kenapa harus TOEFL, kenapa tidak tes-tes yang lain ya, teman-teman. Nah, dengan adanya visi tersebut, nah kami menjalankan perintah atau instruksi Yayasan Pendidikan Galuh Amis berdasarkan SK nomor 28 tahun 2015 terkait dengan harga dari yayasan sudah menjelaskan di kolom 3 teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan melakukan pembayaran administrasi 2 kegiatan sebanyak 200.000 untuk 1 kali kegiatan. Contohnya bagaimana? Jadi misalkan atas nama Adam misalkan ya. Adam itu nanti cukup membayar 200.000 saja. Nah, 200.000. Nah, jadi dengan ikuti kegiatan TOEFL GEPT, Adam itu nanti berhak mendapatkan sertifikat pelatihan. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya sehingga banyak sekali yang bertanya, "Ibu, apakah ada diskon 200.000? Nah, Ibu apakah ada pengurangan selama pandemik ini karena kan kami kena dampaknya dan lain sebagainya." Nah, kami lembaga hanya menjalankan surat keputusan dari yayasan dan kami tidak berhak untuk atau tidak berwenang untuk memberikan diskon atau juga memberikan cashback dan lain sebagainya. Begitu teman-teman, sehingga ketika ada yang bertanya apakah ada diskon, apakah ada cashback, apakah ada keringanan, nah itu kami tidak bisa menjawab dan kami masih menggunakan harga yang Rp200.000 begitu. Lalu selanjutnya adalah mengapa sih harus memiliki sertifikat TOEFL? Yang tadi sudah dijelaskan mengapa mahasiswa Universitas Galuh itu harus mengikuti tes TOEFL karena visinya dan karena kita menginginkan teman-teman lulusnya itu memiliki kompetensi global. Salah satunya adalah penguasaan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Lalu ini adalah beberapa nilai plus yang nanti teman-teman bisa dapatkan jika teman-teman memiliki sertifikat TOEFL ya. Yang pertama adalah dalam waktu dekat teman-teman pasti membutuhkan untuk mencapai gelar sarjana. Karena di FKIP, as far as I know, dekannya sudah mewajibkan mahasiswa yang ingin mengikuti wisuda itu harus melampirkan sertifikat TOEFL. Sehingga jika teman-teman tidak memiliki sertifikat TOEFL, berarti ada salah satu syarat yang kurang dan teman-teman harus mengikuti TOEFL dulu sehingga mau tidak mau nanti teman-teman juga harus mengajar ketertinggalannya begitu. Lalu selanjutnya adalah dengan sertifikat TOEFL teman-teman bisa melamar kerja di BUMN, BUMD dan Pemda. Nah, teman-teman, nanti itu biasanya penyedia layanan pekerjaan atau si pemberi pekerjaan itu biasanya mensyaratkan dia tidak akan secara langsung tetapi kadang tidak tertulis secara langsung. Maksud saya apa? Biasanya itu di pemberi lamaran itu bisa menyediakan aktif berkomunikasi baik secara aktif maupun pasif. Dapat berkomunikasi bahasa Inggris baik secara aktif maupun pasif begitu ya. Nah, itu biasanya dibuktikannya dengan apa? Ya dengan TOEFL. Kan tidak mungkin kita membuktikan komunikasi bahasa Inggris itu dengan audio, dengan video. Nah, kita melampirkannya kan tidak mungkin. Nah, yang salah satu yang paling mungkin adalah dengan kemampuan bahasa Inggris yang TOEFL itu tadi. Lalu, nah mungkin ini tidak akan relevan bagi Bapak Ibu yang sekarang bekerja ya. Karena apa? Mungkin sudah tidak melamar kerja lagi. Nah, mungkin ini bisa digunakan sebagai tambahan persyaratan ketika promosi jabatan atau promosi kerja gitu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu yang ingin atau teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di bidang pendidikan jasmani. Nah, sertifikat TOEFL ini
ini penting, bagi teman-teman untuk dimiliki karena sudah tidak asing lagi, sudah lazimnya jika perguruan tinggi negeri itu mensyaratkan sertifikat TOEFL sebagai bukti kemampuan bahasa Inggrisnya. Lalu selanjutnya adalah melamar ASN pastinya. Nah, nanti Ibu Lutfi secara praktikal akan menjelaskan secara detail tentang ini ya. Nah, teman-teman, ini adalah sekilas mengenai TOEFL ya. Nah, sebenarnya TOEFL itu ada berapa? TOEFL itu sebenarnya ada 3, teman-teman, jenisnya ya. Nah, nanti TOEFL apa yang akan kita kerjakan? Nanti akan kita jelaskan di akhir, dan sekarang kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah TOEFL IBT, Internet Based TOEFL, di mana teman-teman kalau mengikuti TOEFL IBT ini, berarti teman-teman akan melakukan tes TOEFL itu dengan internet connection yang tersambung dengan ITS, Educational Testing Service, di mana pembuat soal TOEFL dari USA itu secara langsung memberikan instruksi, memberikan link, memberikan tautan kepada teman-teman untuk mengerjakan soal TOEFL. Lalu TOEFL CBT, Computer Based TOEFL, ini adalah teman-teman yang biasa melakukan CAT, Computer Assisted Test, pasti sudah sangat tidak jarang atau tidak asing dengan yang namanya CBT. TOEFL PBT, Paper Based TOEFL. Nah, Paper Based TOEFL ini adalah secara konvensional, dan dulunya, sebelum pandemik, kita masih menggunakan paper based TOEFL, di mana teman-teman harus datang ke kampus, lalu mengerjakan soal tes, diberikan buku soal, lalu setelah itu teman-teman dipinjami pensil dan harus mengerjakan di lembar soal. Akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita mengubah layanan kita, sehingga teman-teman mau tidak mau nanti pada saat tes TOEFL itu dilaksanakan secara online begitu. Nah, selanjutnya TOEFL apa nanti yang teman-teman akan lakukan? Ini adalah TOEFL GEPT. TOEFL GEPT ini G-nya itu merupakan singkatan dari Galuh, E-nya itu English, and then P-nya itu proficiency, T-nya test. Nah, jadi TOEFL GEPT ini apa? TOEFL yang dikembangkan oleh kantor kerjasama dengan beberapa proses akademik, baik itu benchmarking, baik itu comparing dan analyzing, sehingga tes tersebut layak untuk digunakan untuk menguji kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti seperti apa-apanya, Miss Lutfi akan menjelaskan ya, teman-teman. Nah, itu adalah bagian dari pengenalan mengenai TOEFL. Nah, TOEFL GEPT yang akan dihadapi oleh teman-teman, sehingga TOEFL GEPT ini hanya harusnya mampu hanya untuk memenuhi kewajiban akademik atau kebutuhan akademik di Universitas Galuh. Akan tetapi ada beberapa poin plus berdasarkan pengalaman yang bisa digunakan di luar akademik kampus GAS. Nah, nanti Ibu Lutfi memberikan contoh. Demikian dari saya, dan nanti Ibu Lutfi akan menyambung mengenai cerita ini ya, dan secara praktikal. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekretaris Miss Ratna yang sudah menyampaikan ucapan selamat datang dan pengenalan umum kantor kerjasama serta memberikan sekilas pandangan mengenai TOEFL. Baik, untuk selanjutnya teman-teman kita akan memasuki materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Divisi Bahasa. Kepada Ibu Lutfiatin Thaibah MPD, kami silakan. Waalaikumsalam. Diskusi tadi yang disampaikan Bu Ratna, saya teknik ya, yang kita punya. Kita langsung untuk suaranya Bu putus-putus. Sebentar.
ini mengenai LGBT. Oke. Oke. Ya. Mohon maaf menyelami, suaranya ya betul putus-putus. Itu ya, sorry. Bentar. Sekarang gimana, Mas? Putus-putus nggak? Better. Putus-putus, Bu. Down ya. Oke, sudah. Kita nanti akan bahas juga beberapa poin mengenai pentingnya TOEFL. Pendaftaran dilanjutkan tata tertib tes, kemudian Miss kembali, suaranya tidak ada. Sometimes it sounded, but sometimes it's Suaranya Bu, not sounded. jelas Bu, suaranya Bu. wait, I'm going to. Oke, mohon maaf teman-teman, ditunggu sebentar ya. Mungkin ada kendala teknis sedikit. Siap, Pak. Dipengaruhi oleh jaringan juga ya. Mungkin suaranya kejebak. Kalau sekarang gimana? Ya, better Miss. Bagus, Bu. Oke, kita coba ya. Not sound picture, please. Nah, jadi tadi di Masih kembali tidak ada suaranya dan putus-putus Miss. saya ganti dulu ininya.
absen mah. Daftar hadirnya yang baru bergabung di link ya, di kolom chat silakan. Mohon maaf ya, barusan saya jadi keluar dulu. Kita lanjut saja langsung. Nih. Jelas sangat, Bu. Oke, thank you. Tadi mungkin sedang trouble internet yang satunya ya. Oke, yang pertama tadi untuk melengkapi kepentingan akademik teman-teman di sini ya, karena memang dijadikan salah satu syarat penyelesaian studi gitu. Nah, tapi TOEFL juga sangat bisa digunakan ketika nanti teman-teman berkeinginan atau berkesempatan untuk melanjutkan ke setingkat yang lebih tinggi, misalnya ingin melanjutkan kuliah S2, misalnya ke UPI atau ke UNPAD mungkin, atau ITB untuk yang lebih ke sains ya. Itu bisa dijadikan salah satu lampiran persyaratannya skor TOEFL itu. Kemudian bagaimana jika ingin melanjutkannya ke luar negeri, begitu, itu juga sangat relevan dipakai karena kita bukan dari negara English speaking country, jadi bukan dari negara yang bahasa Inggris adalah sebagai bahasa ibu begitu, karena bahasa Inggris di Indonesia masih sebagai bahasa asing. Jadi relevan sekali ketika kita ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri, melampirkan skor TOEFL gitu, sertifikat TOEFL. Oke. Kemudian relevansinya apa untuk nanti teman-teman setelah lulus, masih memiliki sertifikat TOEFL, apakah masih terpakai? Tentu saja masih terpakai, namun ini disesuaikan dengan instansi nanti teman-teman pekerjaan apa atau instansi apa yang teman-teman akan lamar nanti. Jadi di tahun 2018 di CPNS 2018 perekrutan CPNS ya, ada beberapa kementerian yang mengharuskan kita untuk melampirkan persyaratan sertifikat berupa sertifikat TOEFL. Kementerian apa saja? Yang pertama itu ada Kementerian ESDM, skor TOEFL yang harus teman-teman miliki itu ada di 450, Kemudian yang kedua ada Kementerian Luar Negeri. Jadi mungkin nggak sih nanti teman-teman dari prodi pendidikan kesehatan jasmani ini melamar untuk Kementerian Luar Negeri? Itu sangat mungkin saja, karena sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa border jurusan itu tidak terlalu harga mati begitu. Jadi banyak sekali, kalau teman-teman mungkin sekarang banyak mendengar bahwa sampai ada jurusan kesehatan pun yang gitu. Jadi sudah bisa melawan border. Jadi kalau teman-teman dari prodi kesehatan ke Kementerian Luar Negeri dengan mungkin posisi yang tertentu begitu, yang ada kaitannya dengan kesehatan jasmani atau olahraga begitu. Nah, ini kalau untuk khusus Kementerian Luar Negeri skornya memang lebih tinggi karena mungkin ini relevan dengan penggunaan bahasanya, yang dimana kita akan berkomunikasi dengan orang yang bukan penutur bahasa Indonesia saja. Nah, untuk menjembatani komunikasi itu, salah satu bahasa internasional yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia adalah bahasa Inggris. Jadi relevan sekali ketika teman-teman diukur kemampuannya menggunakan tes TOEFL ini, dengan nanti keluar skor TOEFL ada di level mana kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Kemudian kementerian yang selanjutnya ada apa? Ada PKN. Ini juga sama syaratnya tadi sama dengan ESDM, ada di 450. Kementerian BUMN pun sama, ada di 450 untuk TOEFL, TOEFL paper ya, karena kita highlight-nya TOEFL paper. Meskipun di sini banyak syaratnya, tes kemampuan bahasa Inggris itu
ada TOEIC, ada TOEFL paper atau paper based TOEFL yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ratna, ada CBT, ada IBT itu skornya beda-beda, ada IELTS. Namun memang yang paling banyak digunakan adalah bisa diterima oleh para pengguna tes. Oke. Nah, kemudian Kemenpan RB juga sama memberlakukan 450. Oke, sama halnya dengan Kementerian PUPR. Namun pasti timbul pertanyaan seperti ini. Dari kantor kerjasama ini bisa dipakai untuk melamar ke kementerian-kementerian ini? Jawabannya adalah sesuai dengan prasyarat yang diberikan oleh instansinya. Jika teman-teman baca teliti di poin 5, di sini di nomor 5 Kemenpan RB, oke, di paragraf kedua di sana dituliskan bahwa pelamar formasi cum laude katanya ya, bagi yang cum laude, minimal skor TOEFL-nya diperbolehkan TOEFL prediction, oke, sebesar 450. Oke, TOEFL prediction. Nah, TOEFL prediction ini selevel dengan TOEFL GPT yang teman-teman nanti akan lakukan tesnya. Oke, jadi insya Allah ini akan termasuk bisa terpakai. Namun jika teman-teman fokusnya ke Kementerian PUPR, bisa dilihat di sana sertifikat kemampuan bahasa dikeluarkan oleh ITS. Oke, kalau ITS di sini, kalau ITS di sini jadi lebih ke Educational Testing Service dengan skor minimal 450. Oke, karena Matiin Hashi. sorry ya, banyak sekali trouble barusan. Oke. Ya. Tadi jadi jika diteliti dengan lebih seksama, Kementerian PUPR itu mensyaratkannya 450 juga sama, namun TOEFL-nya yang dikeluarkan oleh ITS. Jadi ini lebih ke TOEFL ITP. Oke, TOEFL ITP ini lebih ke status yang lebih tinggi dibandingkan TOEFL prediction. Jadi untuk melamar ke Kementerian PUPR otomatis sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh kantor kerjasama belum bisa terpakai begitu. Jadi nanti jika teman-teman ingin melamar pekerjaan, melampirkan sertifikat TOEFL itu akan menjadi nilai plus jika memang skornya sesuai dengan apa yang diprasyaratkan. Oke, namun disesuaikan juga nanti dilihat ini TOEFL prediction atau TOEFL yang dikeluarkan oleh ITS gitu. Jadi teman-teman pintar-pintar mencari melihat syarat yang ditentukan oleh instansinya. Oke, jadi skor TOEFL di sini bisa dijadikan sebagai main tiket begitu ya, main tiket untuk tadi melanjutkan, kemudian melamar pekerjaan juga. Oke. Tadi kita sudah bicarakan TOEFL. Sebetulnya TOEFL itu stands for apa sih? TOEFL itu kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language. Jadi memang TOEFL itu berbeda tesnya dari tes-tes bahasa Inggris lainnya karena ini terstandarisasi, dikembangkan oleh tim, biasanya tidak sesuai dengan level juga level atau tingkat kesukaran soal juga bervariasi. Oke, nanti teman-teman akan diberikan pelatihan setelah ini, jadi mengetahui jenis soalnya seperti apa, kemudian ada berapa soal, kemudian bagaimana cara menjawabnya agar tidak terlalu minim mungkin skornya, ada tips dan triknya nanti akan diberikan ketika pelatihan. Oke, kemudian skornya maksimalnya berapa sih? Maksimal skor TOEFL yang TOEFL
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi skor tertinggi ada di 677 dan terendah ada di 310. So, teman-teman jika nanti skornya ada di range 300 sampai 400 itu sebetulnya masih ada di range beginner gitu ya, tingkat awal banget. Jadi perlu banyak belajar mengenai TOEFL ini. Oke, nanti tenang saja akan diberikan pelatihan untuk supaya tadi mengenai TOEFL itu sendiri. Terus skornya sebetulnya yang paling aman yang teman-teman kan itu berapa? Nah, tadi sudah dilihat dari beberapa instansi yang mempersyaratkan TOEFL itu sebetulnya sekitar 450 sampai 500 itu sudah aman. Sebetulnya kalau 500 sudah sangat baik ya, sudah sangat baik sebetulnya antara 400 sampai di tingkat 450 itu sudah sangat baik untuk non bahasa Inggris gitu, karena banyak instansi mensyaratkan hanya di 450 saja. Oke, so tadi sudah dibahas juga kenapa penting TOEFL untuk teman-teman sekarang, karena akan digunakan sebagai syarat, saya kurang tahu ya kalau di PJKR ini atau di Penjas ini untuk syarat kompre atau untuk syarat sidang skripsi. Itu biasanya disesuaikan dengan prodinya masing-masing, namun memang disyaratkan untuk langsung ini akan dilampirkan dalam SKPI, dan ini biasanya dilampirkan juga nanti ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan. Oke, kalau dilihat nanti skor TOEFL-nya ada di 450 itu sudah akan menjadi nilai plus untuk teman-teman. Nah, kemudian sudah dapat nih sertifikatnya, saya sudah tes, saya sudah dapat sertifikatnya. Apakah sertifikatnya bisa berlaku selama-lamanya begitu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena sertifikat TOEFL itu adalah sertifikat kemampuan kebahasaan, di mana kemampuan kebahasaan manusia itu atau perorangan itu mungkin saja naik, mungkin saja turun, jadi tidak stagnan. Bisa naik, bisa turun. Tapi naiknya itu tidak bisa drastis banyak, turunnya juga tidak bisa drastis banyak, karena ini relevan dengan keseharian kita. Kalau kita belajar, mungkin belajar intensif gitu ya, mungkin saja naiknya sekitar 10, 15, 20 skor. Jadi gini ilustrasinya, teman-teman misalnya tes, yang pertama tes TOEFL itu tanggal 1 Februari. Oke, kemudian 3 hari kemudian, karena teman-teman tidak puas dengan skornya, 3 hari kemudian teman-teman ngambil tes lagi. Oke, ngambil tes lagi dengan skornya, tadi yang tanggal 1 itu dapat skornya 450. Oke. Di tanggal 7, atau 3 hari kemudian tanggal 3, maksud saya, tes lagi dengan skor 467 misalnya, naiknya 17 skor. Oke, itu sangat sangat wajar. Sangat wajar. Kalau misalnya turun, mungkin nggak, kalau turun itu juga wajar, tapi turunnya tidak drastis. Bisa saja turunnya 10 angka, atau 15 angka, atau bahkan 20 angka. Begitu. Tapi kalau misalnya tes tanggal 1 dengan 450 skornya, tanggal 3 teman-teman tes lagi dengan skor 550, that's impossible. Artinya tidak mungkin. Kenapa? Tanpa treatment khusus ya, teman-teman. Karena kemampuan bahasa kita tidak mungkin, misalnya hari ini saya ketemu teman-teman, misalnya berkesempatan diskusi gitu ya, sharing di kelas, dengan kemampuan bahasa yang seperti ini, kemudian besok ketika masuk lagi ke kelas, atau 3 hari kemudian masuk lagi ke kelas dengan kemampuan yang sudah seperti ilmuwan bahasa gitu ya, sudah bisa secara puitis banget ngobrolnya, itu juga tidak mungkin tanpa treatment yang khusus gitu. Jadi makanya kemampuan bahasa itu tidak berlaku, sertifikat TOEFL itu tidak berlaku seumur hidup, karena mungkin saja naik dan mungkin saja turun. Waktu berlakunya itu berapa lama? Waktu berlakunya itu ada 2 tahun. Jadi kalau teman-teman tes 1 Februari 2021 itu expired date-nya ada di 1 Februari 2023. Jadi ada 2 years of using your certificate. Oke. Ada 2 tahun penggunaan sertifikat. Oke. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana nih tata cara pendaftaran TOEFL-nya? Oke, simak baik-baik teman-teman, karena ini akan dilakukan step-nya oleh teman-teman semua. Yang pertama tentu saja teman-teman harus melakukan pembayaran TOEFL di rekening BNI atas nama Yayasan Pendidikan Galuh, oke, dengan nomor rekening sekian, tertera di slide, oke. Sebesar berapa? Rp200.000, karena tadi sudah dijelaskan juga nominalnya sekian. Apa yang harus
Oke, apa saja yang harus dipersiapkan setelah membayar? Oke, teman-teman harus mempersiapkan ke poin 2 adalah foto berlatar belakang merah. Oke, ukurannya 3x4 soft file, oke, karena ini nanti harus dikirimkan, di-insert di Google Form, maksud saya, karena nanti akan berpengaruh terhadap penerbitan sertifikat. Oke, nah, bagaimana kalau saya mau pakai mau pakai frame gitu ya, fotonya itu tidak bisa, itu juga akan akan kena sensor kami, nanti sertifikatnya tidak bisa kami terbitkan. Jadi fotonya harus berlatar merah dalam bentuk kemudian bajunya harus difoto, nanti akan di-insert di Google Form. Kemudian setelah bayar, oke, kemudian menyiapkan pas foto, juga foto slip pembayaran tadi, teman-teman juga harus melakukan pendaftaran di website Uniga. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Oke, teman-teman nanti masuk ke Google Chrome-nya, ke Chrome, oke, tinggal diklik atau tinggal dituliskan uniga.ac.id di URL barnya. Oke, setelah itu akan muncul laman seperti di layar. Oke, setelah muncul layar seperti ini, apa yang harus dipilih? Teman-teman harus mengklik kelembagaan. Oke, kelembagaan diklik, nanti akan muncul banyak pilihan. Oke, banyak pilihan muncul, yang harus dipilih adalah International Relation Office atau IRO, itu merepresentasikan kantor kerjasama, yang paling bawah dipilihnya. Oke, yang paling bawah dipilihnya International Relation Office. Setelah dipilih IRO, apalagi yang harus diklik, nanti setelah dipilih IRO akan muncul laman seperti ini. Oke, setelah muncul laman seperti ini, apa yang harus diklik? Klik e-formulir. Oke, setelah diklik e-formulir, nanti akan disuguhkan beberapa fakultas, begitu ya. Ada beberapa fakultas, tentu saja ini tinggal diklik sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Setelah nanti fakultasnya diklik, akan muncul prodinya. Teman-teman tentu saja pilih prodi Penjas atau PJKR. Itu akan muncul seperti ini nanti, harus ada akan ada isian yang harus teman-teman isi tentu saja. Tadi file-file yang tadi yang dipersiapkan di awal itu nanti akan di-insert di sini. Bagaimana caranya? Tinggal mengklik saja tautan yang biru atau men-scan QR code yang ada di layar. Oke. Cuman lebih praktikal atau lebih praktis mengklik tulisan yang biru ini ya. Oke. Nah, nanti isiannya akan seperti berikut. Ada nama lengkap, kemudian ada NIM, ada jenis kelamin, nanti akan dipandu oleh Mr. Rudia, moderator kita, nanti teman-teman akan ditutup. Diberi tutorial cara pendaftaran supaya nanti tidak lupa step-nya. Oke, pendaftaran yang selanjutnya, tadi setelah daftar melalui website, teman-teman juga harus simpan bukti pembayarannya yang asli untuk dikumpulkan ke koordinator. Nanti akan dipilih koordinatornya, satu dari kelas karyawan, satu dari kelas reguler untuk menerima informasi dari admin kami untuk perihal TOEFL ini. Kemudian nanti koordinator harus menyetorkan ke panitia kami. Oke. Setelah itu juga akan dilaksanakan pelaksanaan training dan juga akan diadakan pelaksanaan tesnya. Barulah setelah itu bisa diambil sertifikat. Oke. Di sini ada tata tertib pelatihan ya. Yang pertama, pelatihan itu akan dilaksanakan berturut-turut. Biasanya teman-teman cara atau tips dan trik pengerjaan soal-soal TOEFL. Oke. Jadi nanti masih berbasis online, dan hasil dari pelatihan ini akan diberikan sertifikat online pula. Oke, tapi banyak yang harus dilengkapi begitu ya. Yang pertama harus yang diikuti dan dilengkapi maksud saya. Yang pertama teman-teman harus wajib standby 10 menit sebelum acara dimulai. Nanti akan diberikan tautannya. Nanti juga akan dibuatkan grup WhatsApp supaya informasinya bisa diterima rata oleh teman-teman yang ada di grup. Oke. Peserta juga wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama. Ada yang menggunakan
menggunakan nama panggilan atau menggunakan nama samaran atau bisa menggunakan merek handphonenya masing-masing. Biasanya kalau tidak di rename masih nama handphone. Selanjutnya peserta juga wajib mengaktifkan video ya, jadi tidak aktifkan supaya nanti karena kami akan lakukan verifikasi beberapa kali untuk kehadiran ini. Di awal akan ada presensi juga, nanti di akhir ada. Oke. Peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute, betul, supaya tidak mengganggu jalannya pelatihan. Nah, ini peserta wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama. Oke, jadi 10 menit pertama akan di-share di chat, biasanya tautan Google Form-nya. Setelah itu mengikuti pelatihan dari pemateri melalui chat box, sebetulnya melalui raise hand, fitur raise hand juga langsung ngobrol juga sama pematerinya bisa. Nanti lebih terstruktur, tidak ada yang terlewat. Ada lagi harus mengisi presensi begitu ya. Presensi di 5 menit terakhir supaya nanti teman-teman kami bisa memastikan bahwa teman-teman itu hadir dari awal sampai akhir gitu. Jadi jika salah satu saja tidak tidak di checklist oleh kami, karena kami nanti lakukan verifikasi di Zoom, oke, wajahnya ada, namanya ada, kemudian mengisi juga di Google Form, itu akan eligible untuk mendapatkan sertifikat. Nanti di awal pun sebetulnya akan diberikan informasi lagi mengenai ini ya. Jadi ini diperkenalkan di awal supaya nanti tidak kaget. Oke. Jadi, disimak baik-baik tadi persyaratan untuk tata tertib pelatihan. Kalau sudah melengkapi syarat, semuanya sudah terchecklist oleh kami, nanti kami akan kirimkan sertifikat pelatihan TOEFL GPT ini melalui email masing-masing. Oke, selanjutnya ada tata tertib pelatihan tes ya. Nah, ini tesnya harus sesuai dengan pelaksanaan tesnya, harus sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nanti mungkin kami dengan manajemen prodinya akan menetapkan waktu, atau mungkin nanti manajemen prodi akan berdiskusi juga menyesuaikan jadwal dengan teman-teman juga di mana yang pantas atau yang cocok untuk melaksanakan pelatihan juga tesnya, supaya tidak bentrok, supaya tidak terlalu cepat, oke, tidak terlalu lama juga nanti dengan penggunaan sertifikat TOEFL ini. Jadi ini harus sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Kemudian bagaimana jika baik pihak kami dari penyelenggara tes maupun pihak teman-teman dari peserta tes atau pengguna tes. Yang pertama adalah teman-teman hospitalized. Hospitalized means sakit yang dirawat di rumah sakit begitu ya, di opname gitu ya. Jadi kalau sakit di opname itu bisa izin, bisa kami jadwalkan ulang tesnya tanpa membayar lagi. Namun harus dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika ada keluarga inti yang meninggal. Ini sangat amat tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, saya yakin. Ini pun harus dibuktikan dengan surat kematian dari RT RW setempat. Dari RT RW setempat jika keadaan berkabungnya sudah agak reda. Kemudian yang ketiga juga ada satu toleransi, yaitu ketika ini datangnya kepada rekan-rekan yang dari kelas karyawan biasanya, karena ada surat tugas dari instansinya, atau dari tempat kerjanya. Namun ini sebetulnya lebih relevan ketika tidak dalam bisa buktikan ke kami dengan surat tugasnya, mengirimkan surat tugasnya supaya nanti kami bisa jadwalkan ulang. Namun kesemua alasan itu bisa kami jadwalkan ulang menyesuaikan dengan jadwal yang kami punya gitu. Jadi tidak bisa, karena saya tidak, misalnya teman-teman ganggu nanti ketika pelaksanaan tes waktunya tidak terkurangi untuk melakukan pengisian daftar hadir begitu. Kemudian peserta juga wajib mengklik submit ketika mengakhiri tes supaya nanti datanya terekam. Kadang-kadang ada juga beberapa test taker atau pengguna tes sudah banyak diselesaikan sampai 150 soal sudah selesai semua, tapi lupa menyatakan submit, itu juga nanti akan menjadi trouble begitu ya.
karena datanya tidak akan terekam oleh kami. Kemudian ya ini bagi peserta yang berhalangan melaksanakan tes pada telah disepakati. Ini tadi sudah dijelaskan di awal ya. Jadi harus ada informasi kepada admin kami mengenai alasan 3 alasan tadi yang kami toleransi. Oke. Supaya datanya bisa terekam. Kemudian jika tidak ada informasi yang admin KKS terima, yang kami terima, jadi mahasiswa dengan sangat menyesal kami harus katakan bahwa harus registrasi ulang dengan mengulang dari step awal. Jadi dari mulai pembayaran, kemudian menyiapkan pas foto, kemudian pembayarannya di foto juga, kemudian melakukan pendaftaran di website. Dari mulai step awal harus diulangi begitu. Dengan kata lain ya harus membayar lagi karena tidak ada konfirmasi kepada kami. Begitu. Oke, setelah itu ada tata tertib pengambilan sertifikat. Oke, sertifikat tidak bisa diambil, sertifikat TOEFL ya, skornya yang ada skornya tidak bisa diambil langsung ketika tes setelah tes berlangsung, setelah tes selesai gitu, nggak bisa langsung diambil karena ada beberapa step yang harus kami laksanakan. Oke, yang pertama setelah tes kami harus lakukan proses koreksi konversi dan input data, kemudian harus ada juga list data skor TOEFL, jadi nanti teman-teman akan menerima list skor TOEFL-nya dari mulai, sudah kami urutkan biasanya dari mulai tertinggi sampai terendah. Oke. Kemudian harus dilakukan juga validasi data, apakah nanti fotonya sudah sesuai dengan namanya, apakah tanggal lahirnya sudah sesuai dengan isian teman-teman. Jadi tadi harus di-highlight juga ketika mengisi Google Form, harus benar, karena itu datanya yang akan di-insert oleh kami di identitas di sertifikat TOEFL. Oke, jadi jika ada kesalahan dalam pengisian, kami akan lihat ke data yang sudah teman-teman isi. Jika kesalahan ada di pihak kami, akan kami betulkan. Namun jika kesalahan ada di pihak teman-teman mahasiswa, itu biasanya dikenakan biaya cetak ulang sebesar Rp25.000. Oke. Setelah itu, setelah diadakan validasi, barulah kami bisa cetak sertifikat. Setelah dicetak, baru teman-teman bisa mengambilnya di prodinya masing-masing. Oke. Tadi mungkin agak terlewat sedikit mengenai batas pembayaran ya. Pembayaran TOEFL itu kapan bisa dimulainya atau kapan bisa berakhirnya. Dimulainya bisa mulai hari ini. Oke, terus berakhirnya kapan? Berakhirnya itu setelah 7 hari sebelum pelaksanaan pelatihan. Jadi jika pelatihannya dilaksanakan tanggal 7 atau tanggal 8 maksud saya, tanggal 1 sudah sudah harus membayar, kemudian 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan itu harus sudah mendaftar di website. Jadi 7 hari untuk pembayaran dan 3 hari sebelum untuk pendaftaran di website kami. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh diutarakan di chat box atau mungkin supaya lebih lancar, saya kembalikan dulu ke moderator ya. Boleh nanti dipandu oleh moderator jika ada pertanyaan. Terima kasih. Mr. Rudy, apakah bisa mendengar suara saya? Tidak ada kayaknya, Bu. Apa lagi? Sebentar, saya cek. Ya. Sepertinya out dulu ya, sebentar ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf baru saja koneksinya kurang, jadi keluar. Oke, terima kasih kepada Ibu Koordinator Divisi Bahasa, Ms. Lutfi, yang sudah menyampaikan materi sosialisasi mengenai TOEFL JPT Online. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya, di sini izinkan saya untuk share screen, memberikan contoh gambaran tutorial pendaftaran melalui Google Form ya, teman-teman. Mungkin sebenarnya teman-teman sudah pada tahu dan sudah terbiasa mengisi Google Form.
Oke, untuk pertama-tama teman-teman silahkan masuk ke mesin pencarian Google. Bisa menggunakan mesin pencarian yang lainnya, bisa menggunakan Microsoft Edge ataupun yang lain sebagainya yang ada di handphone Anda ya. Oke, nah di sini saya akan langsung mencontohkan untuk pengerjaan di link Prodi Penjas. Karena kebetulan untuk unigal.ac.id-nya saya tadi sudah akses beberapa kali, tapi tidak bisa diakses. Mudah-mudahan sekarang bisa ya teman-teman untuk pengaksesannya. Tapi jangan khawatir kalau memang tidak bisa diakses dari website Unikalnya, tutorial pendaftaran yang lengkap dan jelas dari awal sudah diupload ke YouTube kami di official KKS Unigal. Jadi teman-teman, tutorial pendaftaran TOEFL JEPT online di kanal YouTube kami seperti itu. Nah, untuk contoh gambarannya, nah di sini nanti teman-teman akan mengisi tadi form seperti ini ya. Ada form registrasi. Nah, di sini form registrasi diperuntukkan untuk mahasiswa pendidikan jasmani, kelas reguler dan karyawan. Oke. Jadi silakan karyawan dan reguler daftar di sini. Diisi nama lengkapnya, kemudian Sep. Siriana bos. Dak Siriana, aduh telepon. Oke, ada namanya Rian Pecin ya, itu apa? Micin apa gimana sih? Oke. Nah, jadi Pak, aduh, lihat. Nah, tutorialnya untuk lebih jelasnya teman-teman bisa dilihat di YouTube ya. Karena unigal.ac.id-nya barusan tidak bisa diakses. Oke, kita di YouTube-nya boleh nanti teman-teman masuk ke YouTube dan silakan ketik official KKS Unigal. Nah, di sini ada pelatihan ataupun sosialisasi yang dulu-dulu yang kami sudah sampaikan, bisa dilihat ulang ya di sini. Nanti juga yang teman-teman sama bisa dilihat ulang. Untuk tutorial pendaftarannya yang ini teman-teman. Nah, ada tutorial registrasi online TOEFL JEPT. Teman-teman bisa menontonnya di sini. Dan kalau berkenan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke. Wah, siap. Oh, itu untuk tutorial pendaftaran di YouTube-nya teman-teman. Nah, sekarang saya ke kolom chat mengirimkan link grup WhatsApp. Silahkan teman-teman bisa klik dan gabung ke grup diskusi WhatsApp. Nanti semua pertanyaan ataupun informasi terkait TOEFL JEPT kita diskusikan di link di grup diskusi WhatsApp. Silakan boleh diklik. Bagi teman-temannya yang barusan sudah ada live karena ada acara yang lain, boleh diberikan linknya, nanti link grupnya untuk bisa masuk ke grup diskusi WhatsApp. Oke. Untuk selanjutnya ya ini dipotong. Ya, silakan. Kira-kira untuk koordinasi sama prodinya kapan gitu Pak? Biar nggak terlalu nyalse. Mungkin kan ada yang nanti bayarnya gitu sebelum berapa hari sebelum pelaksanaan gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini berkenaan dengan tanggal tes dan tanggal pelatihan dan tanggal tesnya.
Mungkin di sini saya akan mengundang Miss Lutfi juga ya Miss untuk menentukan apakah hari ini akan ditentukan tanggal pelatihan dan tesnya atau kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan manajemen prodinya. Ya, terima kasih ya. Apa namanya tadi reminder waktunya. Tadi sebetulnya saya agak bahas sedikit mengenai waktu itu ya, betul sekali. Sepertinya akan kami bicarakan dengan itu sebetulnya hak dari prodi dengan teman-teman mahasiswa ya yang menentukan, nanti akan diajukan kepada kami tanggalnya. Sejauh ini kami sudah ada di bulan Februari, sudah agak penuh jadwalnya, sepertinya akan kami slotkan di awal Maret sepertinya untuk PJKR ini, untuk Penjas ini. Jadi mungkin waktunya akan sekitar awal Maret gitu sepertinya. Nanti itu kesediaan teman-teman mahasiswa juga dengan manajemen prodinya. Jangan takut, kami justru ada di pihak yang fleksibel, bisa melayani sesuai dengan kesepakatan mahasiswanya dengan prodinya. Gitu. Siap Ibu, terima kasih. Oke. Baik, berarti nanti akan kami koordinasikan untuk tanggal tes dan pelatihan dan direncanakan insya Allah awal Maret seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya Siap, Bapak. mungkin Terima kasih. saya perlu satu nama dari mahasiswa untuk koordinator. Untuk menjadi koordinator yang bertugas untuk mengkoordinasi info-info ataupun hal-hal yang berkaitan dengan TOEFL. Di sini kira-kira ada yang berkenan untuk menjadi koordinator? Yanuar Ilham. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini ada yang menyebutkan Yanuar Ilham. Setuju semuanya? Jangan Pak, jangan. Setuju. Yanuar Ilham, Pak. Yanuar Ilham, Pak. Siap. Kelas B, Pak. Kelas A. Yanuar Ilham, siap. Gugun udah daftar, Pak. Gugun, Pak. Pertengahan hari ada pertanyaan juga, Pak. Takutnya Bohong, Yanuar. Bohong. Di kolom chat ya. Ya, Pak. Untuk Yanuar Ilham, silakan menyanyikan Boleh saya ikut bicara dulu sebentar? Oke, jadi untuk koordinator ini jangan takut ya. Jadi bukan mengenai akademis kok, ini hanya kepanjangan tangan mungkin dari pihak prodi juga pihak KKS kantor kerjasama begitu. Jadi nanti yang koordinator ini tidak akan harus tes duluan, tidak harus skornya harus tinggi, tidak ada ketentuan seperti itu. Ini hanya penyambung informasi begitu ya. Nanti akan informasi kami sampaikan ke koordinator ini lebih dahulu begitu. Jika ada koordinasi kami lakukannya kepada koordinator ini. Jadi jangan takut, bukan untuk yang berkaitan dengan akademis ya. Oke. Ya Bu, sedikit mungkin bukan berarti dikarenakan untuk situasi dan kondisi jaraknya juga lumayan jauh ya. Soalnya takutnya ada informasi yang harus datang ke kampus, kebetulan tidak bisa gitu. Mungkin dikondisikan juga yang dekat ke kampus juga gitu Bu. Oke, boleh sih. Oke, boleh sih. Jadi konsiderasinya betul. Nanti kadang mungkin ada waktu satu kali saja sepertinya untuk koordinator ini perlu ke kampus sepertinya. Tapi sejauh ini kan kita akan laksanakan berbasis online gitu ya. Memang lebih disarankan ke teman-teman yang lebih dekat saja sih menurut saya. Setuju, Bu. Dikembalikan lagi ke teman-teman mahasiswanya ya. Kalau saya mengikuti sih. Jack, deket. Ilham Mubarak, Ilham Muhammad. Orang Ilham Muhammad Siddiq udah fix. Naon deket. Gun. Kamil. Cep, Bu, Cep. Jadi yang jaraknya dekat ke kampus ya Pak? Jaki, Muhammad Jaki. Cep. Dimas. Cep. Selain Frianto yang paling dekat.
selain jarak yang dekat ya teman-teman, konsiderasinya itu Gugun. harus teman-teman yang bisa lama-lama biasanya dari kami datang, biasanya baru dikirim ke teman-teman. Jadi selain jarak yang lebih dekat, harus informatif. Untuk tugasnya gimana ya Bu, kira-kira Bu? Mungkin untuk Ada sih, jadi cuma prinsip aja kok. Mari, Itu aja mari. sama nerima informasi dari kami. Kita nggak membutuhkan waktu yang lama gitu. Butuhkan waktu yang lama bagaimana? Sorry. Dan kan misalkan itu untuk menentukan kualitas orang. Halo, gimana? Ya jadi ini teh mencari orang yang akan dijadiin koordinator kan Bu, maksudnya gitu. Betul. Nah terus maksudnya tugasnya tuh nanti si koordinator itu gimana Bu? Menerima informasi dari kami lebih dulu gitu. Nggak harus ke kampus atau harus ke kampus? Kondisi kenungku barudak, Jack. Iya betul, mengkondisikan teman-temannya. Benar banget. Mengkondisikan teman-temannya, siapa tahu yang handphonenya jarang aktif gitu-gitu. Oh, nggak tahu atuh kalau gitu mah. Mana orang Ciamis deket Jaki? Nggak ada sana. Ernawati aja sama Yanuar Ilham kan rumahnya Itu setuju. Ya, jadi mau Abi. Setuju pisan. Setuju. Sama saudara Januar Ilham. Ernawati Sok koe atuh nu rido iha lapar yang mam. Kebetulan dari Ernawati sama saudara Ya, Asal bayaran atau mau habis. Di nama gitu. Oke. Siap. Saya catat nama Ernawati ya. Biasanya perempuan lebih bisa gitu untuk memberikan Asal bayaran tepal habis sok. Jaki juga jiwanya perempuan. mungkin kalau dikasih info koordinatornya sudah ada ataupun kita bisa lebih lanjut diskusinya di grup saya teman-teman. Tadi juga sudah disampaikan tanggal tes dan pelatihan akan kami koordinasikan kepada manajemen prodi dan insya Allah rencananya akan diadakan di awal Maret. Baik, sebelum kita tutup sosialisasi kali ini kita akan melakukan virtual foto bersama, jadi silahkan on-kan kameranya dan siapkan posenya masing-masing ya. Di sini ada Pose 3 bebas. Hitung Pak, hitung Pak. tiga lah. Posenya bebas. Jadi pertama silahkan diaktifkan. Kok Pak? Bentar duduk Benar. kita Pak, Jaki. Lang Pak, lang ruangan lang. Lang Lang. Gun raup gepet gun, gue ilere bilang. Pakai lipstik dulu. Tiga. pakai make up euy. Mana ya make up urang euy. Lang mobil-mobilan bae kok ngene GTA. Layer 2 ya, layer 2 selanjutnya silakan. 1, 2, 3. Oke, untuk layar terakhir, layar ketiga. 1, 2, 3. Udah Pak. Udah. Alhamdulillah sudah. Januar sama Untuk dokumentasi sosialisasinya, teman-teman yang Oke, teman-teman yang sudah mengikuti sosialisasi ini bisa menonton tayangan ulangnya di official YouTube KKS dan dokumentasi apapun kami upload ke IG kantor kami. Silakan teman-teman berkunjung untuk mencari info-info mengenai TOEFL ataupun beasiswa ataupun sharing session yang lainnya ke IG kami. Baik, kalau tidak Bapak, koordinatornya di. Ya, betul. Kepala atau Kepala gerak. Tas.
Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa lebih lanjut diskusi di grup WhatsApp. Oke, mari Iya, kita Pak. tutup sosialisasi kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Melanjutkan kembali aktivitasnya. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gampang bilang. Sim. Gugun si Gugun Alhamdulillah muat. Halo. Sok manikah lantai kunaon teu bisa apa nu urang GG ayeuna kiloan sabaraha GG? sok kiloan. Yang lagi elek ku si GG. Asik ya. Kontol. Tadi naon pernah Riana ya. Tah mere lancik nasi omoce. Jatuh gun, dasar gede banget kok. Belum duduk deh. Mau teh. Awas aku. Ngomong kira krungu apa ini kentang nunggu. Harus kira udah apa bahkan kemari. Aduh, Anjing. Gun dasmuk gede teman. Apa gede itu? Beres. Yuk keluar. Boh. Ini ngelawan gitu sih. Si petah yo. Luas ya. Ciga Habib wae eta make kopea. Nih, cager jer Ulin aing ka imah kadenya ka duit. Sing pece ya, coba ya. Oh, pacar mulanang. Tuh, ayo reuni. Siap, ayo. Lain eta teh ini Maret. Karena awal Maret kali. Itu anu 200. Wah, yang mana? Nya, eta. Ditanya, eta teh apa orang menjelaskan? Di kosan. Jaket mana? Anu koneng. Mana saha ieu teh nonton teh? Guru ek nipu we. Kalau mereka aing kabeh jeung kasih eja eta teh wah kosong dia ku aing di jus ke. Emang tinggal nu. Hah? Aji. Anjir. Uy, Ji. naon? Ngalamun wae tuluy ngopi. Kan dia ulin di saga. Ulin ka di saga ka dieu der. Naon Aji naon?